Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Nahwa Kamilatin Nuha. NIM aku 2025 900 3089. Mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammad Ali Shodiq Ngunut Tulung Agung. Pada video kali ini, aku akan membahas peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, salah satu dinasti terbesar dan paling berpengaruh pada peradaban dunia Islam. Ayo kita mulai. Jadi, sebelum dinasti Abbasiyah itu berdiri, yang berkuasa adalah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini sistemnya cenderung monarki dan hanya mengutamakan golongan Arab saja. Sehingga golongan non-Arab atau yang biasa disebut dengan Mawali itu merasa terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil. Ketidakadilan, kesenjangan politik, sampai gaya hidup mewah penguasa Umayyah itu memicu gerakan oposisi besar-besaran. Nah, pada saat itu Bani Abbas memanfaatkan kondisi tersebut sebagai perebutan kekuasaan dengan mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nama dinasti Abbasiyah ini sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah berdiri resmi pada tahun 750 Masehi setelah Abdullah Muhammad As-Saffah mengalahkan dinasti Umayyah pada Perang Z. Sekarang kita kenalan dulu dengan tokoh-tokoh pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Al-Mansur. Beliau adalah khalifah kedua sekaligus pendiri sistem pemerintahan Abbasiyah sesungguhnya. Di bawah kepemimpinannya, kota Baghdad dibangun dari nol dan sistem birokrasi pemerintahan ditata dengan rapi. Setelah berkuasa, ibu kota pemerintahan dipindah dari Damaskus ke Baghdad, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan dan pusat peradaban Islam terbesar di dunia. Al-Mansur juga menggalakkan perdagangan dan meletakkan fondasi kuat bagi kejayaan dinasti Abbasiyah untuk kedepannya. Yang kedua yaitu ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Di bawah kepemimpinannya, Baghdad mencapai kejayaan dan keemasan. Ekonomi dan perdagangan internasional berkembang sangat pesat. Beliau juga sangat mendukung ilmu pengetahuan dan seni. Istananya menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dan cendekiawan dari seluruh penjuru dunia. Tokoh yang ketiga yaitu adalah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah khalifah yang paling cinta ilmu pengetahuan. Beliau adalah seorang putra dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau mendirikan Baitul Hikmah, sebuah lembaga luar biasa yang menjadi pusat penerjemahan penelitian ilmiah. Disitulah karya-karya dari Yunani, Persia, India itu diterjemahkan pada bahasa Arab. Lalu, apa saja sih yang berhasil dicapai pada masa dinasti Abbasiyah? Yang pertama, ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah itu sering disebut dengan The Golden Age of Islam. Para khalifah memberikan dukungan penuh pada para ulama dan para ilmuwan. Lewat Baitul Hikmah, semua cabang ilmu berkembang sangat pesat. Kita punya Al-Khawarizmi yang biasa disebut dengan Bapak Al-Jabar. Karya-karyanya menjadi dasar ilmu matematika modern. Ada juga Ibnu Sina yang karyanya menjadi dasar ilmu kedokteran selama berabad-abad, baik di dunia Islam maupun Eropa. Lalu ada Al-Farabi, dijuluki guru kedua setelah Aristoteles, yang mengembangkan filsafat, logika, dan musik. Pencapaian kedua dari masa dinasti Abbasiyah yaitu adalah pendidikan. Pendidikan berkembang pesat melalui masjid, madrasah, dan juga perpustakaan. Yang ketiga yaitu ada ekonomi dan perdagangan. Baghdad yang letaknya sangat strategis itu menjadikannya pusat perdagangan internasional. Jalur perdagangan internasional tersebut menghubungkan dunia Islam pada Asia, Eropa, juga Afrika. Yang keempat yaitu seni dan budaya. Arsitektur Islam berkembang pesat melalui pembangunan masjid, istana, dan juga kota-kota besar. Sayangnya, seperti peradaban besar dalam sejarah,
dinasti Abbasiyah pun mengalami keruntuhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, itu seperti perebutan kekuasaan dalam istana. Yang kedua, kekuasaan berpindah ke tangan pejabat dan militer. Sebagian khalifah pada masa akhir tidak mampu mengendalikan pemerintahan, sehingga kendali justru dipegang oleh orang-orang di sekitarnya. Ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri dari pusat, seperti dinasti Umayyah di Andalusia dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang keempat, kondisi ekonomi melemah karena konflik internal, peperangan yang berkepanjangan, dan berkurangnya wilayah kekuasaan. Keruntuhan mencapai puncaknya ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Han itu mengepung Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Serangan itu sangat dahsyat. Masjid-masjid, bangunan-bangunan penting, perpustakaan, semua hancur tidak tersisa. Khalifah terakhir Abbasiyah, Al-Musta'im Billah, itu pun terbunuh. Dengan itu berakhirlah masa dinasti Abbasiyah yang selama 500 tahun menjadi cahaya peradaban dunia. Dari peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Salah satunya, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan, kepemimpinan, persatuan itu adalah kunci kemajuan peradaban. Semangat belajar dan berinovasi para ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah itu patut kita teladani agar dapat membangun masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.